susah ya capek ibu meriang udah apa ya hari-hari sebelum kita mulai kegiatan kita kita awali dengan doa ibu minta kesediaan dari kita dan saya ibu berdiri saja ibu boleh ibu maksudnya dia berdiri kalian duduk oh ya di sini duduk oke ibu guru dan teman-teman sebelum mulai kegiatan kita mari berdoa mulai berdoa selesai. Terima kasih Anje. Oke adik-adik, ibu mau tanya lagi nih, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Semangat kalau kalian semangat, jadi ibu juga semangat. Nah tadi hari ini tujuan kita kesini untuk memberikan topik berupa dari layanan klasikal. Ibu rasa kalian sudah tidak asing lagi karena ini sudah beberapa kali masuk ke kelas kalian. Ya ibu. Oke. Nah jadi kegiatan kita pada hari ini nanti ibu akan menanyakan slide PPT berupa topik kita yakni gaya belajar auditori. Nah nanti setelah ibu menanyakan PPT dan ibu menjelaskan, tapi ibu berharap kalian bisa terbuka ya, bisa menyampaikan pendapat kalian atau pengalaman dari apa yang sudah ibu berikan. Baik ibu. Nah ibu di sini juga seperti ibu sampaikan sebelumnya, ibu di sini sebagai fasilitator yang akan memimpin kegiatan yang kita pada hari ini dan ibu tegaskan kembali supaya adik-adik bisa terbuka untuk menyampaikan pendapat adik-adik. Nah seperti yang ibu sampaikan sebelumnya, topik kita yakni mengenai apa? Gaya belajar auditori itu. Oke. Selanjutnya ibu akan menanyakan PPT-nya ya. Ya ibu. Adik-adik harap untuk melihatnya ya. Ya ibu. Oke baik. Kita lihat yang pertama adalah mengenai gaya belajar. Sebelum kita masuk ke gaya belajar auditori, kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa sih itu gaya belajar? Mungkin sebelum ibu kasih tahu mungkin ada pendapat dari adik-adik apa sih gaya belajar itu? Apa ada ibu? Oke, ada Nevi silakan. Baik ibu, kalau menurut saya gaya belajar itu seperti strategi yang akan kita pilih ketika kita mau belajar ibu. Kalau misalnya saya tuh lebih suka belajar itu ketika dijelaskan oleh orang lain ibu. Oke, adik Nevi yang lain? Kalau menurut saya itu gaya belajar itu cara belajar dari seseorang, bagaimana dia menerima dan memproses informasi. Oke, adik saya dan adik Nevi. Jadi tadi kalau adik Nevi tadi lebih ke strategi kita untuk belajar, terus adik tadi mengenai cara kita belajar. Jadi dua-duanya ini benar ya. Jadi ibu tambahkan sedikit. Jadi gaya belajar ini lebih ke kemampuan seseorang untuk menerima atau memahami suatu yang dia pelajari, seperti yang adik Nevi dan adik tadi jelaskan mengenai strategi atau cara dia untuk belajar. Nah selanjutnya adik-adik bisa kita lihat adalah gaya belajar auditori. Nah adik-adik, gaya belajar auditori ini lebih mengandalkan pada pendengaran. Jadi menggunakan indera pendengaran untuk bisa memahami mengenai apa yang dia pelajari. Nah untuk supaya kita lebih tahu lebih jelas, selanjutnya itu mengenai ciri-ciri gaya belajar auditori. Nah adik-adik, untuk mereka yang mempunyai ciri-ciri gaya belajar auditori ini biasanya mudah terganggu oleh keributan. Misalnya kalau kita kan dekat jalan kan, kalau terlalu banyak demo atau orang lalu lalang suaranya ribut atau ini tuh kita kayak tidak fokus begitu. Aku ada pengalaman dari adik-adik saat kalau belajar di kelas bagaimana kalau terlalu banyak orang lewat atau suara terlalu banyak itu bagaimana rasanya adik-adik? Terganggu kan? Itu adalah itu juga salah satu ciri dari gaya belajar auditori ini. Selanjutnya itu adalah senang membaca dengan keras dan juga mendengarkan. Jadi kalau baca tuh gaya belajar auditori adalah mengandalkan pada pendengaran. Jadi kalau membaca tuh suaranya tuh kencang sekali. Siapa di sini kalau baca tuh sampai temannya di samping juga nih pasti linknya bagus. Ini sih bagaimana nih? Senang kalau bacanya. Kalau mana memang saya kalau baca tuh belum bisa masuk gitu. Kalau saya baca dalam hati tidak bisa. Tapi kalau begitu apakah teman-teman yang lain
Nah, selanjutnya sama juga yakni mengucapkan tulisan di buku. Jadi kalau dilihat di baca buku ini tidak hanya diam saja, tapi kita mengucapkan kata-kata yang ada di dalam buku tersebut. Nah, ini juga menjadi salah satu ciri-ciri dari orang yang gaya belajarnya audiotoli. Nah, selanjutnya adalah merasa kesulitan untuk menulis. Nah, ini lebih ke kekurangan dari mereka yang gaya belajar audiotoli. Jadi mereka ini kan lebih banyak ngomong nih. Jadi kalau tulis itu kayak tidak bisa meluangkan kayak isi pikiran mereka. Karena untuk apa tuh tidak tahu, tapi kalau disuruh berdiri di depan pasti akan langsung secara otomatis mengeluarkan pendapat mereka. Nah, kebalikan dari ini juga yakni suka berbicara di depan umum. Nah, tadi kan mereka kayak susah nih untuk menulis atau menuangkan dalam sebuah tulisan. Nah, kalau ini mereka suka berbicara di depan umum. Jadi kalau ibu kayak suruh untuk menjelaskan sesuatu kayak dia sudah cepat berdiri di depan untuk menyampaikan pendapatnya dia. Pokoknya lebih suka omong lah daripada menuangkan ide atau pikiran dia di dalam tulisan. Nah, selanjutnya adalah menyukai musik atau sesuatu yang bernada dan juga berirama. Siapa nih di sini kalau belajar itu harus dengan musik? Saya Ibu. Misi kenapa nih banyak ya? Saya lebih suka Ibu karena kalau kita misalnya kayak kalau dengan musik sambil belajar itu sangat menyenangkan. Terus ada kesenangannya tersendiri. Oh, kalau dulu kebalikannya kenapa nih Bu? Kalau saya tuh lebih suka belajar itu kayak sepi, buku itu langsung masuk ke otak Ibu. Tapi kalau untuk keributan itu saya tidak bisa. Jadi lebih nyaman kalau suasananya tenang. Jadi kebalikan dari misi tadi. Tadi ada yang pertama kan? Ya Ibu, kalau saya itu lebih suka belajarnya tuh mendengarkan dari dari media itu. Oke, video itu kayak bisa lebih gampang menyerap. Nah, beda dengan adikmu tadi lebih suka suasana nyaman, karena adik-adik lain itu suka kalau ada kayak bunyi atau dari musik atau dijelaskan dalam bentuk video gitu. Nah, itu juga bisa dimasukkan dalam orang yang gaya belajarnya audiotoli. Nah, selanjutnya tadi kan ciri-cirinya adik-adik. Selanjutnya adalah menentukan strategi untuk belajar efektif dari gaya belajar audiotoli. Nah, supaya pelajaran yang ditangkap juga lebih menyerap apa yang kita pelajari, itu ada beberapa strategi yang bisa adik-adik gunakan. Misi tadi ada ambil dan adik-adik lainnya. Yang pertama adalah membaca dengan suara atau cerita. Nah, jadi karena lebih suka mendengarkan sesuatu, jadi kalau kita mau apa yang kita pelajari itu lebih masuk, kita baca dengan suara yang lebih keras begitu. Nah, selanjutnya adalah menulis ulang apa yang dipelajari. Nah, di sini adik-adik biasanya kalau pulang rumah tuh langsung kembali pelajaran yang diberikan di sekolah. Tidak, saya biasa baca. Ada yang tidak, ada yang biasa. Waktu dulu kenapa tidak biasa? Malas. Kemalas ini Bu, ini kelasnya bandel. Ini kita bisa semangat sekali. Kalau saya itu bukan pulang dari sekolah tidak pas, kalau suruh dapat ujian itu saya akan hafal semuanya. Baru habis itu saya menuliskan pemikiran lagi apakah saya bisa menghafal, saya bisa memahami. Itu lebih konsisten untuk semalam ya, tunggu mau ujian dulu baru pelajaran semuanya satu kali. Kalau enggak saya pengen tes apakah saya mampu. Tapi baiknya ya, apa yang sudah kita pelajari barusan nih, kita pulang kita bisa langsung tidak bisa satu buku penuh, tapi kayak beberapa hal saya poin-poin penting saja, jangan sampai tunggu ujian baru kita hafal dari materi yang pertama sampai yang terakhir. Yang diusi, tadi adik saya ini mau menyampaikan sesuatu, tadi suka kalau kurang suka langsung kembali ke pelajarannya. Ya Ibu, kalau saya contohnya saya harus belajar di sekolah kan Ibu. Biasanya kalau kasih Ibu menjelaskan saya rangkum memang, tapi setelah di rumah itu saya baca ulang Ibu, karena saya tuh kayak contoh kayak Ibu menjelaskan begini itu saya ingat, tapi sampai di rumah itu kadang saya lupa, jadi saya harus baca ulang Ibu. Jadi kayak harus baca ulang-ulang supaya saya ingat deh. Oke, baik. Jadi kalau adik saya ini supaya tidak lupa, jadi setiap kali pulang ke rumah tuh dia refresh apa yang sudah dia pelajari sebelumnya. Nah, tadi adik ini ya bisa pelajari dari adik saya, jangan tunggu mau ujian dulu. Enggak, maksudnya begini Ibu, saya belajar, saya sudah memahami, nanti saya mau merevisi baru lah. Oke, baik. Nah, selanjutnya adalah strategi yang bisa adik-adik gunakan selanjutnya adalah bisa berdiskusi atau berdebat begitu. Siapa di sini yang suka? Saya suka diskusi. Saya suka debat Ibu. Suka dengan diskusi. Debatnya tentang apa dulu nih? Materi, bukan Materi, Saling bertentangan dengan ahlinya.
Nah, jadi strategi ini juga bisa kita lakukan supaya kita lebih memahami. Kita bisa melakukan diskusi dengan teman-teman kelas atau debat suatu topik, begitu juga bisa kita lakukan. Nah, yang terakhir adalah mendengarkan. Bisa lewat lagu, saya lebih nyaman begitu tadi, contoh tadi Nur yang maunya lebih tenang begitu. Nah, juga bisa melalui kaset atau bisa melalui video tadi saya menyampaikan. Jadi kalau mendengar video pembelajaran itu lebih bisa masuk ke jadi apa yang kita pelajari bisa gampang. Nah, itu dia beberapa strategi yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya juga Ibu sudah menyiapkan poster yang nanti bisa kalian nanti bisa kita sama-sama di kelas supaya bisa adik-adik ingat kembali apa saja nih strategi yang bisa adik-adik gunakan. Baik Ibu. Oke, ini sudah umum aja sekali dari tadi. Nah, Ibu mau dengar dari adik-adik ini apa yang sudah kalian dapati dan apa yang sudah Ibu sampaikan di depan tadi. Ayo, siapa yang mau? Saya Ibu. Silakan Adik Dini. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi yang kita bahas tadi itu tentang gaya belajar, utamanya gaya belajar auditory. Terus gaya belajar auditory itu misalnya lebih ke pendengaran. Jadi kita belajar itu lebih senang kalau dengan musik atau dari teman Anjir sambil menonton video. Terus kalau membaca suaranya besar. Terus kalau yang ketika membaca itu harus mengeluarkan suara yang besar gitu. Oke. Sudah. Kalau teman-teman yang lain? Kalau saya itu kesimpulan dari saya itu tadi kan kita belajar mengenai gaya belajar. Jadi gaya belajar itu kan bagaimana kami cara belajar kami atau cara kami menerima dan memproses informasi. Tadi juga membahas mengenai gaya belajar auditory yang dimana lebih mengandalkan pendengaran. Itu dari saya Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Sudah Ibu sama Ibu. Terima kasih Ibu. Nah, supaya adik-adik supaya juga tahu kalian sudah mengerti dari materi dari Ibu tadi, Ibu sudah menyiapkan materi adik-adik misi. Berapa nomor Ibu? Sedikit saja harus kita minum saja. Baik Ibu. Terima kasih Bu. Oh iya, supaya kalian berbagi dengan nomor informasi ya. Ya Ibu. Itu gimana itu kan tulis jawaban aku cepat saja kecuali yang KPD-nya banyak. Ya, Kan kita sebelumnya sudah pernah isi. iya, lupa. Terima kasih Ibu. Makanya dia sama aku. Kita berpikir yang Ibu kalau yang sudah punya gimana Ibu? tulis nama lengkap Ibu. Ya, bahas itu dia dulu ya. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Kasih Ibu. Makasih Nur. Kasih sama-sama. Makasih Duren. Ibu. Terima kasih Nur. Terima kasih adik-adik sudah menyempatkan untuk mengisi KPD dan juga lembar evaluasinya. Ya sama-sama Ibu. Oke. Nah, terakhir dari Ibu nih, Ibu mau dengar nih pesan-pesan kalian selama mengikuti layanan ini bagaimana? Ibu. Oke, adik Medi silakan. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Kesan saya pada hari ini tentunya sangat menyenangkan karena ini sudah pertemuan ketiga kita bersama Ibu dan tentunya setiap kali bertemu dengan Ibu bawaannya positif, semangat selalu Ibu. Jadi untuk materi hari ini saya rasa sangat berguna sekali Ibu karena kami bisa mengetahui tentang gaya belajar auditory itu seperti apa sehingga kami juga bisa merefleksi sedikit sebenarnya saya ini benar-benar memiliki gaya belajar auditory atau tidak. Terus kesannya semoga kedepannya ini materinya ini bisa bermanfaat dan bisa bertemu dengan Ibu. Amin. Terima kasih, saya rasa apa yang disampaikan oleh Ibu Medi tadi sudah mewakili. Iya Ibu. Kami juga senang Ibu. Ya, terima kasih adik Ibu juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan dan juga kesediaan adik-adik nih untuk Ibu juga mohon maaf tidak ada salah kata. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita, Ibu minta kesediaan salah satu dari adik-adik untuk mengakhiri. Nur saja Ibu. Oke, teman. Baik, teman-teman sebelum kita mulai dalam kelas ini, sebelumnya kita berdoa mulai berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Nur. Bisa Bu.